Hai, saya Nasra, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan beberapa kasus yang biasa terjadi di kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan untuk kasus 1. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan ataupun langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Jawabannya, siswa mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua karena langkah-langkah yang diajarkan oleh guru sangat runtun dan jelas, sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham cara mengerjakan soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena siswa sudah terbiasa latihan menjawab soal-soal yang didampingi oleh guru, sehingga siswa tersebut mengingat dengan baik cara mengerjakan tugas. Metode yang digunakan adalah rajin-rajin latihan soal. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan untuk kasus 2. Yang pertama, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kedua, mengapa kami menyarankan hal tersebut? Jawabannya, tahapan perkembangan pada usia 6 hingga 7 tahun termasuk ke dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut praoperasional. Tahapan ini anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi masih memulai menggunakan operasi kognitifnya. Jadi, pada tahap perkembangan ini, anak mulai berhitung dengan cara sederhana. Sebagai guru, Rina dapat membuat simbolik angka diganti dengan bentuk konkret, seperti permen, buah, dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan tahap perkembangan sang anak dalam fase praoperasional konkret. Selain itu, peran orang tua juga dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam tumbuh kembangnya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi kepada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan kasus 3. Pertama, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Jawabannya, pertimbangan dan keputusan Made sudah sangat tepat karena
Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya. Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, karena identitas Bali tidak lepas dari yang namanya pantai dan juga makanan khasnya. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan Made. Berbeda halnya apabila Made tidak memberikan contoh yang berbeda kepada peserta didiknya. Mereka akan kesulitan memahami materi teks deskripsi tentang contoh yang disajikan mengenai bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Hal tersebut dikarenakan peserta didik tidak terbiasa atau jarang mengamati contoh yang disajikan. Made menggunakan prinsip pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive learning, di mana pembelajaran tersebut dapat memperkokoh identitas budayanya. Peserta didik tidak hanya mencapai kesuksesan akademisi, tapi juga mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya, sehingga siswa mampu memiliki kesadaran kritis dan dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat menikmati.